Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini saya mau buka puasa di sebuah kafe namanya Atelier Ciremai. Ya, ini adalah kafe milik teman saya, kenalan saya, sahabat saya ya. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat aja. Karena saya juga akan coba kopinya, ya minumannya, dan saya nggak tahu ada apa saja. Nanti kita lihat saja. Bisa saya review ya seperti apa. Yang pasti ini aneh ya, karena unik deh dari yang lain. Karena begitu masuk kita akan lihat buku-buku ya. Jadi di kafe ini bisa baca, kemudian lihat buku, kemudian juga bahan-bahannya, mulai dari teh dan lain-lain itu ternyata sangat organik ya. Mereka tanam sendiri dan tidak ada pengawetnya. Oke, seperti apa? Ikuti terus ya dalam tayangan video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang kulineran Nusantara ya, berbagai kulineran maupun tentang wisata serta pendidikan dan anak. Oke, ikuti saya terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya buka puasa di sebuah kafe milik teman saya. Jadi kami berteman mungkin berapa ya, 17 tahun ada kali ya. Saya, suami saya, terus Mas Irsad ini dengan istrinya ya. Sufit juga adalah kawan. Pokoknya kita kenalan, suami istri saling kenal deh gitu ya. Nah, ini ini kafenya terletak di Rawamangun, gak jauh dari kampus UNJ. Nah, kita akan lihat karena emang kafenya kan unik ya. Nah, kayak apa keunikannya ya, ikuti terus aja dalam obrolan ini ya. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Apa nama kafenya nih? Atelier Ciremai. Kenapa namanya itu ya? Sebenarnya kita bingung waktu itu mau bikin namanya apa, tapi kita ingat di sini dulu ada bioskop Ciremai. Oh, bioskop itu di Sunan Giri ya? Kayaknya kan, aku pernah nonton. Mahasiswa siapa gitu. Karena murah meriah. Betul. Oke, oh iya. Nongkrongnya di situ. Nah, orang-orang di sini kan juga ingetnya itu. Ciremai itu. Kalau ditanya apa gitu, oh di sana di Ciremai, pasar Ciremai, bukannya pasar Sunan Giri yang mereka sebut gitu. Jadi orang-orang akrabnya di sini begitu. Jadi karena bioskop itu udah nggak ada lagi, kami kemudian mikir, udah kita pakai itu aja lah biar akrab gitu kan dengan penduduk, dengan warga. Oh iya. Nah, Atelier itu sendiri artinya kan sebenarnya studio ya. Studio. Biasanya digunakan itu bahasa Indonesia? oleh bahasa Prancis sih sebenarnya. Oke. Banyak digunakan untuk studio fashion gitu ya, orang bikin. Penggunaannya. Tapi seringkali juga digunakan secara umum untuk studio seni gitu. Nah, jadi konsep kafe ini sebenarnya menampung anak-anak seni, Fakultas Bahasa dan Seni di kampus. Jadi ini yang gambar-gambar ini? Ini mereka semua ini. Rame-rame gambarnya ini. Iya, gitu. Jadi ini mahasiswanya Mas Irsad ya yang buat ya. Betul. Nah, sebelumnya kenalan dulu kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi beliau ini memang dosen bahasa Indonesia kan ya? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Nah, coba kenalan dulu nih. Jelaskan tentang dirinya singkat, nggak pakai struktur yang aku tentukan, silakan bebas. Iya, selamat ketemu, saya Irsad Ridho. Ya sehari-hari ngajar di Universitas Negeri Jakarta di program studi Sastra Indonesia. Saya sudah ngajar ya udah hampir 20 tahun lah ya. Wah, 20 tahun lebih kali ya? Iya. Iya. Ya sehari-hari mengajar. Dan seringkali ya biasalah kalau kita ngajar kan kita menghadapi banyak masalah dari peserta didik ya, dengan mahasiswa gitu. Yang salah satunya memang seringkali keluhannya adalah kekurangan tempat yang kondusif untuk berkarya.
menampilkan karya mereka gitu ya. Kalau di kampus ya mereka menampilkan, tapi kan sifatnya sangat formal, untuk kebutuhan tugas dan sebagainya. Nggak bebas ya. Nah saya bilang oke lah, sebaiknya punya tempat. Nah maka kemudian saya dan beberapa mahasiswa yang lain untuk membuat tempat ini. Jadi ini kafe sebenarnya alasan aja ini ya. buat tempat nongkrong ya. Terus kayak untuk mahasiswa yang melakukan konsultasi mungkin ya, nyusun konsultasi segala macam skripsi ataupun ya karena tesis, ada buku-buku kan. Dan ada buku-buku ya. Mereka bisa baca. Terus ini ya gambarnya sampai di atap-atap ini ya. Luar biasa ya. Nah, jadi memang dosen dan ternyata memberikan ruang kepada mahasiswanya untuk berkarya ya. Dan ini kan bisa dinikmati banyak orang ya. Iya. Nah, sebenarnya banyak yang nongkrongnya di sini. Lumayan banyak nih karena pandemi aja, jadi agak berkurang. Jadi sebenarnya kalau dalam keadaan normal kita seringkali mengadakan acara, ada pementasan musik. Oh ya, pantesan ada alat musik ya di situ. Iya, alat musik situ. Nah, dari berbagai komunitas di kampus maupun di tempat-tempat lain gitu. Yang kebanyakan juga mahasiswa juga sebenarnya ya di tempat-tempat lain. Jadi mereka seringkali manggung di sini. Atau juga diskusi buku sastra, bedah buku gitu ya. Oh, jadi kafe sekaligus memang ya tempat nongkrong tapi dapat ilmu ya. Iya. Itu ya konsepnya ya. Menarik ya. Ini sebenarnya berdiri kapan sih? 2019 sebelum pandemi, Juli ya. Oke, beberapa bulan kemudian. Beberapa kemudian langsung pandemi. Jadi kita memang ya sempat tutup lama berarti ya? Ada tutup 4 bulan, 3 bulan. Habis itu kan mulai terbuka, kadang-kadang waktunya dikurangin ya sesuai dengan ini. Ya. Tapi karena mahasiswanya PJJ malah jadi bisa PTM di sini ya. Sekalian PTM ya, betul-betul. Bagaimanapun mahasiswa itu perlu memang diskusi ya, ngobrol. Betul, gitu ya. Kadang-kadang lewat online itu nggak selalu bisa leluasa gitu kan. Betul. Jadi kalau ini ada ruang yang karena di kampus nggak mungkin gitu ketika pandemi bisa sebagai alternatif tempat bersama-sama di sini ya. Itu memang dan kalau kita kumpul sama orang-orang positif yang suka baca buku lama-lama kok yang ketularan ya. Yang tadinya malas juga bisa ketularan ya. Nah, terus selain tadi ya, ini ada buku-buku, tempat diskusi, tadi tempat anak-anak para mahasiswanya berkreasi gitu, tapi juga kan kabarnya nih yang disajikan juga hal-hal yang sehat gitu ya. Bisa nggak diceritain gimana nih? Ya, waktu kita bikin pertama kali itu memang kita agak kebingungan, Mbak, terus terang. Karena kan ini semua nggak ada punya pengalaman jadi barista atau apa gitu ya. Dagang itu tuh, tapi hanya kita pengen ada tempat. Dan bagaimana ini dikelola dengan cara yang komunitas, yang dalam bahasa anak sekarang itu disebut sebagai kolektif gitu ya. Bukan bisnis dalam pengertian biasa gitu ya, tapi diusahakan dalam konteks kolektif. Nah, karena itu kita memanfaatkan apa yang ada, yang kita punya. Nah, salah satu kepikiran langsung waktu itu ya soal kita kan punya kebun min gitu kan seringnya. Istri saya juga sangat suka berkebun macam-macam gitu, sayur-sayuran gitu ya. Nah, salah satu andalannya kan dia sangat suka min gitu. Jadi kita punya berbagai varian min gitu. Ya udah kita sajikan aja di sini. Kenapa enggak gitu kan? Ya itu akhirnya itu membuat kami juga agak kelimpungan karena kan biasanya hanya untuk kebutuhan sendiri kan, atau keluarga terbatas. Nah, sekarang orang mulai banyak minta ya, jadi ya permintaan naik. Jadi kita yang mulai sementara ngelola kebunnya berdua ya. Keren banget, lu suka iri tuh aku lihat kan. Ini ada salah satunya nih. Nah, ini apa nih? Coba bisa diceritakan. Ini apple mint nih. Kan mint memang banyak macam-macamnya ya. Ada yang biasa peppermint, kita punya beberapa varian yang lain. Kita nyari-nyari waktu itu sampai ke Malang gitu kan. Nyari bibitnya, ada kokomin, ada macam-macam lah gitu. Nah, ini salah satunya yang masih variannya ada nih. Ya? Iya. Dan ini kering nih, pemanasannya juga katanya alami ya tadinya. Iya. Nah, sebenarnya apa unggulannya makanan minuman di sini?
Ya ini sih sebenarnya kita kafe biasa ya. Jadi kita pengen kopinya juga ya kopi apa namanya Nusantara lah ya. Itu kan saya kira sekarang ini kan banyak ya jenis ya kopi dan enak-enak juga. Kita memanfaatkan itu. Ya tapi kita nggak bisa banyak variannya, ya paling yang standar misalnya kayak apa namanya Gayo, terus apa namanya Robusta di apa Lampung gitu kan, pada dasar itu. Nah tapi di sini kita mencoba melakukan apa namanya semacam saling bantu gitu ya. Misalnya kami punya langganan apa namanya tukang kelapa muda. Oh iya. Nah kebetulan gulanya itu dia gula merahnya enak sekali gitu. Orang-orang udah percaya gitu kan, banyak pelanggan. Saya coba juga karena itu udah langganan ya kita kenapa enggak menggunakan. Jadi pesen ke dia. Pesen ke dia. Dia gitu. buat sendiri. Dia buat sendiri, gitu. Nah, jadi kopi apa namanya di sini kita nyebutnya kopi jadul gitu. Oh iya. Kopi susu terus ditambah apa? Gula ini. Gula merah yang ini itu. yang tadi unik Nah, tadi itu ya. tampaknya orang-orang di sini suka gitu, agak beda gitu ya. Itu unggulan kopi ya misalnya ya. Padahal kopi jadul ya. Kita nyebutnya kopi jadul karena panas kan. Tapi ada juga yang varian apa esnya ya. Oke, yang dingin. Ya pada intinya sih kita mencoba untuk bekerja sama dengan mahasiswa yang bikin apa misalnya ini sekarang ada yang Pak anu dong nitip dimsum dong gitu. Ternyata dia punya gitu kan di rumahnya mulai merintis ya kita bisa coba di sini. Kalau anak-anak suka kita pertahankan. Bisa pertahankan dan apa membantu juga jadinya ya. Ada juga sate taichan tuh. Ada juga yang bisnis itu mahasiswa. Oh iya. Mereka di sini dititipin. Jadi luar prinsipnya biasa, begitu. Kita bukan benar-benar gotong royong nih ya. Kita nggak bisa menjadi apa namanya koki ada gitu khusus enggak gitu ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada jaringan mahasiswa untuk kita bareng-bareng gitu. Jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa ya saling menolong, saling menghidupi ya, saling membantu. Prinsipnya bagus banget ya. Itu kayak prinsip koperasi ya. Yang Muhammad Hatta dengungkan ya. Kan nolong semua dan tadi apa? Misalnya kopi Nusantara gitu ya, hal-hal yang kemudian termasuk tadi apa? Nggak sengaja langganan sama es kelapa itu ya, dan gulanya enak gitu ya. Nah ini prinsip-prinsip yang kayaknya memang dikembangkan di sini, jadi bukan murni untuk cari keuntungan semata ya. Keuntungannya kita, kalaupun ada untung nih, terus terang kita belum bisa untung karena pandemi nih ya. Tapi ya teman-teman di sini optimis gitu. Ya keuntungan kita gunakan untuk atelier tadi itu, studio tadi kita untuk mendukung kegiatan mereka bermusik, kegiatan mereka bedah buku atau apa segala macam itu kan perlu dukungan ya. Iya betul. Pengembangan apa namanya pengembangan karya mereka. Kita juga mendorong misalnya mereka untuk ikut dalam program residensi, misalnya ada yang mau bikin karya sastra misalnya kan. Kan nggak selalu orang di rumahnya kondusif untuk nulis apa segala macam kan. Nah kami menawarkan, oke lah kita bikin residensi kecil-kecilan gitu. Kebetulan ada teman di Balai Pustaka yang rumahnya lumayan enak, kondusif untuk nulis ya. Kita kerjasama di sini. Jadi mereka bisa bikin apa karya. Nah itu kan perlu dukungan dana. Nah itu dari proses apa namanya bisnis ini kalau ada keuntungan ya kita bagi ke sana ya. gitu. Jadi kurang lebih itu muternya begitu. Ya. Ya memang bukan untuk cari keuntungan pribadi ya, memang untuk betul-betul komunitas tadi ya. Dan ini kan jarang ada ya, prinsip-prinsip begini mungkin udah langka ya zaman sekarang ya. Bikin kafe ya untuk cari untung gitu, bukan pribadi gitu ya. Untuk apa gue ngasih modal terus
nggak balik gitu ya. Itu kan yang biasanya orang pakai. Betul. Nah ini enggak. Yeah. Dan ini kayaknya dosen-dosen gaul ya suami istri. Siswanya banyak, tempat ngumpul mungkin nyaman juga gitu ya. Tapi emang yang aku dengar biasanya tuh tempat-tempat nongkrong kayak gini kalau berbasis komunitas tuh memang laku. Biasanya akan punya prospek. Saya kira belakangan memang tumbuh pesat ya. Di Rawamangun sini udah paling gas, meskipun kelihatannya pandemi, kita nggak menyangka ini banyak sekali mulai tumbuh kafe-kafe kecil. Oh, di sekitar sini ya? Sini, Rawamangun Muka, Balai Pustaka, apa itu udah mulai tumbuh tuh, kecil-kecil, ada yang agak gede dikit gitu. Dan itu saya kira semua anak muda yang mengerjakan. Ya, luar biasa ya. Nah, di kami juga pengen itu nggak hanya sampai di situ gitu, tapi kami juga pengen Atelier Cermai dengan komunitas ini juga berjejaring dengan apa yang tumbuh di Rawamangun ini dan mungkin juga di tempat lain di Jakarta. Oke. Ini sebenarnya kalau orang mau ke sini, ini berarti alamatnya apa ini? Kalau biar mudah dikenal orang. Kalau lokasi sebenarnya patokannya UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau apa namanya alamat lengkap ada di ada Instagramnya ya. Berarti nanti ditampilkan Instagramnya. Ya. Tapi terakhir nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakang ini ya sampai punya ide kayak gini? Kan nggak mungkin lah sebuah ide itu kan emang di jalan. Selain dipikirin harus dilakukan. Betul. Ketika dilakukan baru nanti sempurna ide itu kan. Kadang kan ide belum sempurna begitu lahir. Nah sebenarnya ini latar belakangnya apa dan terus harapannya apa? Latar belakang sebenarnya banyak ditentukan oleh pergaulan saya dengan komunitas kesenian di mahasiswa. Karena saya di sastra kan, kebanyakan ada misalnya komunitas teater ya kan. Atau nah ketika bikin teater mereka perlu musik. Harus berjejaring dengan anak musik. Mereka perlu tata panggung dari seni rupa. Jadi kan itu sebuah kerja bareng. Nah, ya, saya harus melihat kolaborasi, harus kolaborasi. Nah, ini kan seringkali nggak bisa berkembang kalau kita nggak support. Nah, harus ada satu lingkungan yang memang juga berbentuk sistem yang suportif seperti ini. Nah, kami membayangkan Atelier Cermai itu kayak gitulah. Kelak gitu ya. Kelaknya. Nah, kira-kira begitu sih sebenarnya. Dan ini juga dilatar belakangi oleh ya keluhan mahasiswa, Pak bikin dong gimana ya, nah, ini kita nggak punya ruang sama sekali gitu kan. Apalagi kampus kan semakin diperbesar gitu ya, jadi ruang-ruang yang bersifat kreatif itu mulai minim. Ya kita bikin harus deket-deket kampus, saya bilang kalau misalnya ada tempat, oke, kita ambil. Kita cobalah, ya uangnya dari mana kita cari-carilah gitu urunan bareng-bareng. Nah, kira-kira begitu sih sebenarnya. Jadi ingin mengembangkan satu jadi support system dari sebuah kerja kreatif yang berbasis komunitas gitu. Dan kami sih senang. Ternyata apa yang sudah kami lakukan sekitar 3 tahun ini itu mendapatkan perhatian juga dari beberapa komunitas yang lain gitu kan. Oh gitu. Nah sehingga nih ada nih ini dikit informasi dikit nih ada satu buku Peta Kolektif Indonesia 2010-2020 gitu ya. Ini dikerjakan rame-rame oleh satu lembaga didukung oleh British Council. Nah ini kita masuk ke sini sebagai satu peta. Jadi ada di dalam kolektif, sini ya. Ya jadi saya kira apa ya ide mengenai kolektif, kehidupan kesenian, kerja kreatif yang juga melibatkan apa ya usaha kecil gitu seperti kafe ini tuh sedang tumbuh dan saya kira pemerintah juga apa ya memperhatikan itu dan beberapa lembaga internasional mungkin juga memperhatikan itu ya. Jadi ya ternyata apa yang kami lakukan juga gayung bersambut gitu dengan orang-orang yang lain juga memperhatikan itu. Oke. Luar biasa ya, saya sampai nggak bisa nyimpulin. Betapa, ya baru kali ini kayaknya saya ngobrol gitu ya, karena kita ada beberapa tayangan kafe, tapi baru kali ini
bahwa ini tuh betul-betul berjiwa sosial ya kalau menurut saya, dan memang memberi ruang ya, ruang kreativitas bagi anak muda. Jadi nggak sekedar cari kerjaan, nggak sekedar mungkin ya cari uang, tapi ada banyak hal apa ya, ideal mungkin yang memang nilai-nilai itu udah luntur kali ya kalau sekarang ya. Tapi di sini betul-betul membangun lagi gitu ya kelompok itu. Ini sangat menarik, dan bagi yang nonton kemudian merasa bahwa ada di sekitar Jakarta atau apalagi di sekitar wilayah Rawamangun gitu ya, Rawamangun, Kelapa Gading atau mana ya dan sekitarnya inilah ya. Ya coba mampir ke sini. Kita support lah ya. Kita harus support pada hal-hal seperti ini yang memang membangun visi misi kebaikan bagi bangsa ini ya. Walaupun kecil, semua kebaikan itu kan berarti. Oke ya. Mampir ke sini ya, dan kita akan review juga makanannya apa aja dan seperti apa. Tadi saya sih sudah mereview teh ya. Nah sekarang coba untuk ngelihat makanannya. Oke, demikian obrolan kita. Terima kasih Mas Irsad ya, terus semangat ya memfasilitasi semua ini ya untuk anak-anak muda ya. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini namanya salah satu menu kita nih namanya kabla kalau di sini sebutnya. Tapi ini kan pada dasarnya adalah minuman fermentasi kombucha. Nah, sebenarnya itu kan sudah umum di sini dan gitu udah ya? Banyak beredar juga di pasaran. Oke. Dan kita bikin sendiri ini kombucha. Ini bikin sendiri? Sendiri nih kombuchanya. Jadi ini bikin sendiri, saya nyoba ya. Kayak apa rasanya nih? Asam manis. Asam manis ya? Asam manis gitu. Dan nggak pakai gula nih ya berarti? Bikinnya pakai gula, tapi minumnya nggak pakai gula. Oke, Jadi udah cukup. Jadi dia gulanya kan, gula itu kan penting buat fermentasi. Gitu. Jadi dia gulanya udah berubah sebagai gula fermentasi. Seger-seger gitu ya? Segar kayak minum apa ya? Air jeruk gitu ya? Jeruk diperes gitu ya? Iya. Ada fermen apa? Cuman ini lebih rame, rasanya lebih rame. Karena ada minnya. Ada minnya, kerasa terus di tenggorokan kita langsung kerasa tuh pas lewat. Ya ini kan sehat ya. Zaman sekarang tuh kita harus sehat, jadi coba. Oke, ini snacknya ya, kita coba ini ya. Tadi kerjaan mahasiswa tuh yang bikin bisnis dimsum. Berarti ini garpunya mana? Terus taichan. Ini apa? Ini sate ya? Ini Taichan sate. itu. Makannya harus kan, begini. Ya. Oke, dicoba Sekarang ya. itu kan rame istilah taichan itu. Sebenarnya ini ya. Sebenarnya kan itu sate kering gitu, tanpa, kalau kita kan biasanya pakai kacang, pakai apa gitu. Pakai ya kecap. Ya. Ini enggak ya? Enggak. Oke, mana sering? Ini kemudian garpunya aku ada gini doang di sini. Gak apa-apa, kita kan cuma nyoba. Irsan ikut nyoba dong? Silakan. Ayo ikut sama-sama makan. Nah ini tahu nih, tahu walik. Ini mahasiswa juga yang bikin di Depok. Mahasiswa semua nih ya. Ini saya Iya. cobain sate taichan. Saya baru makan ya kayaknya. Belum pernah saya makan ini. Tadi saya pakai bumbunya nih ya. Sekarang dicobain. Kan bumbunya ini. Oh, Bumbunya itu. Nah itu salah tadi. tapi enak kali dong. Apa sih? Ayam apa? Ayam. Ya itu makanan anak muda sekarang. Gorengan. Anak muda sukanya yang begini ya? Ya. Kita belum bisa makan besar gitu. Kayak nasi gitu. Ya paling ini Soalnya tambahan. nggak ada koki ya, bayar koki mahal. Iya. Ini namanya, ini tahu. Katanya Tahu mahasiswa walik. juga ya. Tahu apa namanya? Tahu walik. Walik. Kenapa tahu Karena walik itu ya namanya? dibalik intinya. Oh. Kulitnya. Terus sambelnya yang apa harus yang mana? Yang tadi itu yang manis, agak Lupa manis. tadi. Ini sambal agak manis, kita coba ya. Tahu walik, kebalik gitu kali ya maksudnya. Balik ya. Apa isinya? Enak. Ini kayak somai ya di dalam ini. Ya. Itu mereka dimsum ya. Ini keju dikasihnya. Mayones ya. Mayones. Oh ini juga. mayones. Kalau yang ini nggak pakai gitu. Ya. Ini yang menggunakan. Ya. Item-itemnya ini apa?
Itu kayaknya ada aroma daun-daun Kayak gitu. oregano atau gitu. apa? Karena gede, nggak mungkin saya makan langsung ya. Kita coba. Ini harus pakai ini ya? Oh. Coba aja dulu tanpa. Nih ya, dimasukkan ini. Kita rasain. Kayak apa? Ini tuh rempah-rempah ya? Hitam-hitamnya. Heeh. Terus dibakar ya kelihatannya kalau hamburger bakar atasnya pakai kayak dilas gitu kan. Oh. Pakai api. Oh iya? Semprot. Iya. Tapi enak loh. Jadi ada rasa kayak bakar. Rasanya rame. Jadi kalau dimsum itu kan kita ngerasain kayak tepung ya, kayak rasa ikan atau udang ya. Kalau ini kayak ayam nih. beragam. Ini ayam nih kayaknya, jenisnya ayam. Ada juga kan yang rumput laut. Macam-macam. Ini saya udah nyobain nih ya. Sudah nyobain minuman. Apa kombucha ya? Kombucha. Ini oh ya itu apa tadi soda ya, minuman bersoda tapi ini alamiah gitu. Iya. Enak. Yang rindu sama soda tapi takut minum yang soft drink bisa kesini nih, bisa pesan gitu, bisa pesan literan lagi. Terus ini yang sate taichan ya, enak banget ya. Nih, Bumbunya langsung ini. aja nih ya. Oke, terus Ini oh bos. ya. Ini bosnya nih. Iya. Kemudian tadi tahu ya, tahunya enak banget dan ini tadi saya ngerasain dimsum. Saya pikir ini apa ya, makanan-makanan mahasiswa tuh betul-betul bisa dicoba, recommended, enak. Mampir ke sini. Oke. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagaimana subscribe? Segera subscribe agar terus bisa mengupdate video-video tentang kulineran. Oke, sampai ketemu lagi.